matematika dan sains siswa di seluruh dunia dapat diketahui dari 3 bidang studi yang dipercaya sebagai instrumen untuk menguji kompetensi global, yaitu PIRLS, PISA, dan TIMSS. PIRLS atau Progress in International Reading Literacy Study adalah studi literasi membaca yang dirancang untuk mengetahui kemampuan anak sekolah dasar dalam memahami bermacam ragam bacaan. Penilaiannya difokuskan pada 2 tujuan membaca yang sering dilakukan oleh anak-anak, baik membaca di sekolah maupun membaca di rumah, yaitu membaca cerita atau karya sastra dan membaca untuk memperoleh dan menggunakan informasi. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai komparasi kemampuan membaca siswa SD dalam studi PIR bersama Profesor Aminuddin Zuhairi PhD selaku profesor di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKUP Universitas Terbuka. Untuk lebih jauhnya mari kita simak penjelasan beliau mengenai PIRLS serta landasan yang mendasari PIRLS tersebut dan tujuan dari PIRLS itu sendiri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang saya mendapat kesempatan ini dan terima kasih atas undangannya ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa memberikan added value, nilai tambah bagi pemahaman para pemirsa tentang topik kita, yaitu tentang PIRLS, Progress in Reading Literacy Study, yaitu studi tentang kemajuan dalam hal literasi membaca. Ini studi internasional dilakukan di seluruh dunia, seperti yang tadi diuraikan oleh Mbak Vera. PIRLS ini menarik ya, karena kita bisa tahu posisi kita sebagai suatu negara itu berada di mana, dan itu akan dapat diharapkan untuk memacu kita supaya membuat perbaikan di dalam belajar mengajar membaca khususnya di SD, ya kan? Jadi kalau kita tadi ditanya landasannya apa yang mendasari dilaksanakannya PIRLS itu tadi, saya kira ada beberapa hal yang berusaha sampaikan ya. Ada 3 hal, yaitu kita semua itu menyadari bahwa kita ingin menciptakan suatu masyarakat yang memiliki literasi dan berpendidikan baik ya. Literasi itu kalau dulu kan literasi membaca saja ya, membaca buku teks dan segala macam ya, majalah, jurnal dan seterusnya. Tapi sekarang itu juga termasuk literasi digital itu tadi. Makanya di PIRLS itu nanti juga di samping membaca teks ada namanya readingnya itu juga ada itu nanti, dan supaya apa ya, supaya berpendidikan baik saja gitu ya. Nah yang kedua juga yang mendasari PIRLS itu adalah kemampuan membaca itu bersifat fundamental, mendasar ya, dalam pengembangan dan pertumbuhan intelektual anak dan seterusnya sepanjang kehidupan pendidikan, kehidupan sekolah ya, dalam pendidikan dasar, menengah, kemudian sampai universitas, dalam masa bekerja sebagai profesional, dan seterusnya. Orang itu akan terus membaca, apa saja itu akan dibaca itu, dan itu makanya dikatakan fundamental. Jadi itu yang melandasi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan wawasan bagaimana kita dapat memperbaiki literasi ya, dan kemampuan membaca, ya, membaca buku, literasi digital dan sebagainya. Itu yang melandasi dari 3 hal. Kemudian tujuan dari PIRLS itu apa? Ini sebagaimana yang dikatakan oleh PIRLS tahun 2021, ya kan? Ada kerangkanya itu. PIRLS ingin membantu memperbaiki pengajaran membaca dan akuisisi atau perolehan ya, keterampilan membaca di seluruh dunia. Jadi kita bisa memotret seluruh dunia ini, di negara apa misalnya, Indonesia seperti apa, di negara tetangga di Singapura seperti apa, di negara tetangga yang lain di Cina, di Eropa dan sebagainya, di Afrika. Jadi kita punya gambaran penyeluruh dan kita tahu posisi kita di mana, dan kita harus mencari upaya agar tingkat literasi membaca itu
menjadi makin baik. Gitu. Bagaimana? Itu kesadaran yang ingin kita bangun dengan melalui pemahaman studi tentang pearls. Gitu. Itu Mbak Vera ya. Pencerahan yang sangat menarik ya Prof. Berdasarkan penjelasan tadi, saya jadi penasaran nih mengenai fokus dari pearls itu ada apa saja nih Prof? Ya, ini fokus dari pearls ya. Itu adalah pencapaian siswa, jadi pencapaian literasi membaca siswa, khususnya di kelas 4 sekolah dasar. Loh, kenapa kelas 4? Kok nggak kelas 6 saja atau SMP saja ya? Kelas 4 itu fundamental ya. Karena dia baru selesai belajar, ya sudah selesai belajar membaca, ya kan? Dia sudah tahu kan membaca itu, pokoknya dia sudah pelajari. Kemudian dia mulai belajar untuk keterampilan dan pengetahuan seterusnya. Jadi dari learning to read, belajar untuk membaca, kemudian reading to learn. Jadi membaca untuk belajar dan seterusnya. Dan sepanjang perjalanan hidupnya nanti dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sebagai profesional bekerja dan seterusnya. Kemudian pengalaman di sekolah dan di rumah dalam belajar membaca itu penting. Karena membaca itu kan di mana saja. Kalau kita lihat ya dalam budaya orang Jepang itu kan terkenal itu. Berdesak-desakan di kereta aja bisa sambil membaca, ya kan? Orang Indonesia juga perlu belajar juga ini. Perlu kita tingkatkan bagaimana mereka bisa kita semua bisa seperti, ya ini sebagai contoh saja, orang Jepang, orang Singapura itu kan rajin-rajin membaca ya. Nah itu yang kita ini kan, dan belajar itu kan tidak hanya di sekolah belajar membaca, tapi di rumah juga perlu diciptakan suatu lingkungan yang membuat dia senang belajar. Nah itu juga harus suatu upaya khusus juga itu ya. Dasar pemikirannya apa? Masa transisi yang pertama ini ya. Masa transisi itu penting dalam perkembangan anak sebagai pembaca. Tadi saya katakan dari learning to read, belajar membaca di kelas 4 itu kan transisi itu. Dia mulai reading to learn, membaca untuk belajar gitu. Gitu. Dan yang kedua adalah siswa itu telah belajar membaca yaitu tadi, dan mulailah membaca untuk belajar sepanjang hayat ini, ya kan? Dan fokus yang terakhir ini ya, yang keempat ya, ini menurut Pearls 2021. Pearls ingin memantau atau memonitor trends atau kecenderungan dalam pencapaian literasi membaca di seluruh dunia. Dengan demikian dapat memberikan masukan kepada negara yang bersangkutan yang terlibat dalam upaya peningkatan literasi membaca khususnya di SD ya, itu untuk terus meningkatkan. Jadi tahu posisinya di mana itu tingkat literasinya, kita terus upaya untuk meningkat. Itu Mbak Vera. Dalam literasi membaca itu penting sekali dikembangkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bentuk-bentuk bahasa tulis yang diberikan oleh masyarakat maupun individu. Jadi saya katakan kan membaca itu kan nggak ada batasnya. Setelah selesai sekolah kemudian tidak lagi membaca. Membaca itu terus. Di kantor nanti juga dia akan membaca laporan, membuat laporan dan seterusnya. Dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya dia membaca instruksi obat. Kan? Obat berapa ini, dosisnya berapa, harus dimakan atau diminum berapa kali sehari, kan harus tahu itu. Kalau nggak punya literasi, wah bisa repot dan bahkan bisa membahayakan keselamatan kan. Nah itu yang tingkat kepekaan seperti itu yang akan dibangun, yang ingin kita bangun di antara peserta didik di sekolah dasar. Ini kan dasar-dasarnya demikian. Jadi ini juga sesuai dengan mata kuliah kita ini untuk mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar ini kan, para guru ini khususnya yang berbahagia di seluruh Indonesia, ini penting sekali untuk melihat itu. Jadi dalam hal ini siswa sebagai pembaca itu dapat mengkonstruksi makna dari berbagai teks, memahami makna dan bisa mengkonstruksi, jadi membangun. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Maknanya apa sih? Tujuannya apa sih?
konstruksinya seperti apa sih, bangunan konsep yang itu seperti apa, nah, gitu. Dan kemudian kita ingin bahwa siswa itu membaca untuk belajar. Jadi kan setelah belajar membaca kan dia harus membaca terus, tapi membaca untuk belajar. Belajar itu kan nggak ada batasnya, ya kan? Untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan sebagainya, supaya dia menjadi berpendidikan baik, bisa menjadi apa istilahnya civil society, ya kan? Bisa hidup berdampingan sebagai warga masyarakat yang berkontribusi baik bagi masyarakatnya untuk perkembangan masyarakat itu sendiri, gitu ya. Jadi dia juga diharapkan para siswa itu berpartisipasi dalam komunitas pembaca, baik di sekolah dan kehidupan keseharian, dan juga untuk membaca untuk kesenangan, baca novel, baca cerita pendek dan sebagainya, itu kan reading for pleasure. Itu juga penting juga. Jadi bukan hanya pengetahuan, apa saja akan harus dibaca, dan itu akan dilalui oleh peserta didik kita, khususnya para anak-anak sekolah dasar. Dan seterusnya. Gitu, Mbak Vera. Sekarang kita lanjutkan tentang teori literasi membaca, ya kan? Membaca itu proses konstruksif dan interaktif. Jadi mengkonstruksi makna dan ada interaksi antara pembaca dengan yang dibaca itu kan, ya kan? Nah, gitu. Dan pembaca itu dipandang sebagai ini pembacanya ini, readernya itu dipandang sebagai aktif mengkonstruksi makna, mengetahui strategi membaca efektif. Ini penting ini bagi peserta didik dan juga para guru nanti yang harus menyiapkan peserta didik ini. Kita harus memastikan supaya dalam mengajarkan anak untuk membaca itu, anak harus dirancang untuk mampu aktif mengkonstruksi makna, mengetahui strategi membaca yang efektif, ada skimming, melihat secara umum, ada scanning, fokus pada bagian tertentu misalnya ya. Kemudian ada mengetahui bagaimana merefleksikan bacaan. Kita mencerminkan diri, bacaan itu seperti apa nih maknanya dalam kehidupan hari-hari nanti seperti apa. Nah itu. Kemudian memiliki sikap positif terhadap membaca dan membaca untuk rekreasi. Ya, membaca juga untuk rileks juga kan, Mbak. Misalnya kita setelah sibuk membaca yang serius-serius ya, atau belajar atau bekerja, nah kita juga membaca untuk rekreasi juga. Kemudian juga pembaca itu adalah belajar dari berbagai jenis teks, memperoleh pengetahuan tentang dunia dan dirinya sendiri, ya kan? Dan juga menikmati dan mendapatkan informasi dari berbagai teks. Jadi luas aspeknya itu, ya kan? Nah, itu tentang teorinya. Wah, ternyata sampai sejauh itu ya, Prof. Berdasarkan penjelasan mengenai literasi membaca serta teorinya yang sudah dipaparkan tadi, apa sih Prof tujuan dan proses dalam topik yang kita bahas ini? Jadi gini ya, tujuan dan proses membaca itu bisa saya uraikan secara singkat ya. Jadi fokus assessment pada tujuan, ya kan? Jadi dalam PIRS itu kan ada assessment. Ya, PIRS itu mengukur kan, mengukur literasinya itu seberapa gitu kan. Membaca untuk pengalaman pustaka, ini satu aspek. Yang kedua, membaca untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi, itu aspek yang lain juga, atau tujuan yang dari assessment itu. Kemudian ada fokus assessment pada pemahaman, yang tadi itu tujuan, sekarang pada pemahaman itu terkait dengan menarik informasi secara eksplisit, ini maknanya apa, membuat kesimpulan yang lugas, kemudian menafsirkan, ini apa ini, ya, kemudian mengintegrasikan gagasan dan informasi, dan yang terakhir adalah menguji dan mengevaluasi konten, bahasa, dan elemen tekstual. Itu, Mbak, gambaran umum dari fokus PIRS itu. Mbak Vera dan para pemirsa yang budiman di seluruh tanah air, ada 2 slide tentang komparasi PIRS 2011, itu hasil studi ya. Yang slide yang pertama itu tentang pengenalan pustaka secara umum. Itu mencerminkan seperti apa pencapaian literasi membaca berbagai negara di dunia ini. Indonesia termasuk ya. Kita masih harus bekerja keras ya, kita semua ini para
untuk para siswa dan para guru yang terhormat, bagaimana kita membangkitkan minat dan kemampuan literasi membaca itu kepada anak-anak SD. Yang pertama ini, slide pertama ini tentang pengalaman pustaka. Jadi Indonesia itu masih di bawah rata-rata dunia, itu tantangan kita, ya kan? Masih di bawah. Dan umumnya negara-negara seperti Hong Kong, Singapura, kemudian Jepang, dan di beberapa negara di Eropa itu ya, itu di atas. Tapi ya itulah faktanya demikian. Justru itu harusnya menyemangati kita supaya kita bekerja lebih keras, membangkitkan minat baca di kalangan para siswa di seluruh Indonesia dan menyiapkan mereka untuk lebih belajar untuk membaca, kemudian mampu belajar, ya kan? Dari tadi yang saya bilang, learning to read, kemudian reading to learn. Dari belajar membaca, kemudian mampu reading to learn, membaca untuk belajar, dan seterusnya. Itu slide yang pertama, Mbak Vera dan para pemirsa. Yang kedua, atau yang berikutnya lagi adalah, ini slide tentang memperoleh dan memanfaatkan informasi. Itu fakta yang sama ini, yang kurang lebih sama lah. Kalau jadi di atas itu ada bold, ya, bold, cetak merah yang gelap itu, warna merah itu menunjukkan rata-rata dunia ya, dan di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Itu sekali lagi, itu tantangan bagi kita semua, para guru khususnya, dan juga termasuk orang tua, karena membaca itu tidak hanya diciptakan atau dibangun literasi, kompetensi literasinya di sekolah, tapi di rumah kan harus dibiasakan juga. Masyarakat ya, tanggung jawab komunitas juga untuk mendorong para siswa untuk belajar dan mampu membaca untuk belajar. Gitu. Kira-kira ya, itu kira-kira gambarannya, Mbak Vera, para pemirsa. Semudah-mudahan ini bisa menyemangati kita semua, memberikan inspirasi untuk terus bekerja lebih baik, dan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang PIRLS itu, Bapak Ibu bisa googling ya, istilahnya, Google search pada website PIRLS, ya kan? PIRLS itu pasti keluar tuh report yang dari tahun berapa sampai berapa, apa itu PIRLS, fondasinya seperti apa, tujuannya apa, bagaimana mengembangkan proses pembelajaran, apa yang bisa ditingkatkan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar dan sebagainya. Itu PIRLS dapat memberikan guideline atau petunjuk ya. Tentu kita masih tetap harus mengikuti pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Ristek ya, Dikbud-Ristek ya, Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Dan ini adalah PIRLS-nya adalah pengayaan kita agar kita bisa membangun kompetensi literasi membaca untuk anak-anak sekolah dasar. Demikian Mbak Vera dan para pemirsa. Terima kasih Bapak. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai komparasi kemampuan membaca siswa SD dalam studi PIRLS. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita, Profesor Aminuddin Zuhairi, PhD. Dan bagi kalian mahasiswa Universitas Terbuka, selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Keberhasilan belajar siswa sekolah dasar dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sangat amat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca. Siswa yang tidak dapat membaca dengan baik akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran
semua mata pelajaran. Siswa akan mengalami kesulitan untuk menangkap dan memahami informasi yang disajikan dari berbagai buku pelajaran. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai faktor pendukung membaca siswa SD dalam studi Pearls bersama Profesor Aminuddin Zuhairi PhD selaku profesor di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Terbuka. Baik Prof, boleh tolong dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung kemampuan membaca siswa pada siswa kelas 4 SD? Ya, salam jumpa kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka khususnya dan para pemirsa secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan yang diajukan Mbak Vera ya. Bagus sekali. Faktor yang mendukung keberhasilan dalam upaya meningkatkan tingkat literasi membaca itu apa saja? Ada 3 hal nih yang kita sebut mendasar ya dalam rangka upaya kita meningkatkan literasi membaca, yaitu yang pertama adalah lingkungan rumah yang diperlukan, yang kedua adalah sumber daya yang ada di sekolah, itu harus diadakan ya. Dan yang ketiga adalah iklim atau suasana belajar di sekolah. Itu 3. Sekarang kita coba elaborasi ya. Kita uraikan satu persatu ketiga faktor yang tadi. Yang pertama adalah lingkungan rumah yang diperlukan. Bagaimanapun juga anak itu kan tidak akan hanya belajar di sekolah saja, tapi dia juga sebagian besar waktu itu adalah di rumah. Oleh sebab itu adalah tanggung jawab kita semua, ya kan? Para guru bertanggung jawab di sekolah, dan kemudian di rumah juga kita selaku orang tua misalnya, dan juga komunitas yang ada di sekitar anak itu adalah waktu yang ada di rumah dan sekitarnya itu harus, lingkungannya itu harus kita ciptakan seperti apa ya, agar anak itu terdorong untuk belajar membaca dan kemudian membaca untuk belajar dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah lingkungan itu terkait dengan pendidikan orang tua. Ya, ini faktor ya. Pendidikan orang tua itu bukan hanya pendidikan formal, tetapi ya kalau pendidikan informal juga. Artinya kita harus mengedukasi orang tua, ya kan? Para guru ini khususnya rekan-rekan Bapak Ibu guru juga harus menyadarkan orang tua agar dapat mampu mendorong anak di lingkungan rumah masing-masing itu untuk membaca. Belajar membaca, kemudian membaca untuk terus belajar. Ya. Yang kedua itu juga faktor pekerjaan orang tua. Kalau orang tuanya sibuk bagaimana? Nah ini pandai-pandainya orang tua mengatur waktu gitu kan. Sesibuk-sibuknya orang tua kan, ya kita menyadari juga, kita pulangnya ke rumah juga. Nah di rumah itu harus kita ciptakan suasana agar anak itu terdorong untuk belajar, untuk membaca khususnya, agar terus belajar gitu. Sekarang yang ketiga terkait dengan lingkungan rumah. Jumlah buku anak-anak yang ada di rumah itu penting. Anak kan harus baca dan dia tidak bisa membaca buku apa saja kan? Ya untuk anak ya dia harus kita sediakan buku anak. Nah ini tanggung jawab bersama di lingkungan rumah ini, komunitasnya ini. Ya, kalau perlu ini kalau komunitas yang ada di lingkungan rumah di mana banyak anak itu ada, itu harus kita sediakan buku-buku anak ya, buku-buku untuk anak-anak di lingkungan sehingga menjadi semacam perpustakaan anak di lingkungan seperti itu. Jadi yang baca itu banyak anak punya kesempatan, diberi kesempatan untuk membaca, itu akan melatih kecintaan anak kepada membaca untuk belajar ya gitu ya. Dan juga ini jumlah buku di rumah itu juga menentukan. Biasanya kalau orang tuanya itu banyak baca ya nanti biasanya anaknya juga ikut-ikutan banyak baca itu. Itu bagaimanapun juga anak itu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua dan lingkungannya, ya kan? Dia inisiatif itu harus didatang dari untuk menyediakan buku itu harus datang dari orang tua tentu saja ya, atau secara lebih luas ya komunitas ya, diupayakan
agar lingkungan anak itu dimungkinkan untuk punya akses kepada buku. Dan yang baru ini, ketersediaan dukungan belajar yang ada di rumah. Ya, era digital kan sekarang ini, era digital itu ada nggak koneksi internet? Ya kalau belum ada, ya kita adakan. Kalau di rumah tidak setiap rumah ada, coba di lingkungan sejumlah rumah gitu kan ada pos-pos belajar misalnya, ada semacam sumber belajar ya, pusat sumber belajar kecil untuk anak-anak, ini common perpustakaan kecil lah, atau ruang baca atau apalah, yang disediakan juga koneksi internet dan ruang belajar gitu. Jadi anak itu bisa baca buku, bisa mengakses internet, kemudian dia bisa membangun kesukaan, kecintaan pada membaca, sehingga bisa terus membaca dan terus belajar secara berkelanjutan dengan dalam suasana lingkungan rumah yang membangun suasana kondusif untuk membaca dan belajar. Itu Mbak Vera, itu faktor umum yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa berbicara tentang sumber daya sekolah dalam pembelajaran membaca. Kan kalau tadi di rumah sudah disediakan, nah proses belajar utama Ibu dalam hal formalnya itu kan di sekolah. Dia akan belajar di sekolah itu, anak itu akan belajar membaca, kemudian membaca untuk belajar bermacam-macam mata pelajaran nih, matematika, bahasa Indonesia, IPA, ilmu pengetahuan sosial, ilmu bumi, geografi ya, dan seterusnya. Nah itu kita harus pastikan bahwa sumber daya yang ada di sekolah itu harus membangun suatu suasana yang kondusif untuk belajar ya kan. Lingkungan belajar di rumah itu akan sangat berpengaruh pada lingkungan belajar di sekolah. Kalau suasana di rumah itu diajarkan untuk baca, pasti nanti di sekolah berlanjut, dia ingin belajar terus, ingin tahu terus gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan sumber daya sekolah, taat asas dalam menerapkan proses pembelajaran. Ya kan ada rencana pembelajaran di sekolah ya kan. Belajar secara berkesinambungan ya, bertahap ya. Rencana pembelajaran itu harus diterapkan secara konsisten ya, mengikuti proses pembelajaran yang membuat anak itu tahu secara bertahap, dari yang mudah dulu menjadi yang lebih sulit lagi, makin sulit dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah mulai sekolah dengan keterampilan literasi dasar. Kan ada dasarnya. Jadi kita belajar, anak itu diajarkan untuk memiliki konsep literasi dasar dulu sebelum dia membaca untuk belajar, kan dia harus bisa belajar dulu. Nah, itu bertahapannya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kondisi dan fasilitas belajar dan bahan instruksional yang baik. Ada buku, ada komputer, era sekarang ya komputer ya termasuk gadget itu ya. Gadget ya, termasuk kalau anak dikasih HP harus diproteksi ini. Bagian-bagian yang boleh dibaca dan yang tidak boleh dibuka ya, boleh dibuka dan boleh tidak. Kemudian ada teknologi, ini mestinya ada koneksi internet di rumah dan sebagainya, dan peralatan yang diperlukan. Nah ini kalau di sekolah ini harus ada ini. Kalau rumah kan ya kita akan tergantung pada rumahnya itu. Kalau tidak ada di rumah siswa itu tidak ada, harus diciptakan ini, agar komunitasnya itu menciptakan ini. Kalau di sekolah harus ada itu fasilitas belajar itu. Kalau enggak, bagaimana anak mau belajar di sekolah? Jadi ini mengingatkan Bapak Ibu guru untuk menyediakan sarana-sarana yang diperlukan tadi ya, fasilitasnya, buku, komputer, teknologi, peralatan, koneksi internet. Nah, jadi anak itu terus didorong, dimotivasi, diberi kepercayaan, confidence, ditingkatkan confidence-nya untuk belajar, ya kan, untuk membaca dan terus belajar. Masih ada satu lagi nih, yaitu tentang iklim atau suasana sekolah. Kalau sekolahnya peralatannya bagus ya, bahan-bahan belajarnya bagus, tetapi kalau iklimnya nggak bagus itu ya kurang kondusif bagi anak untuk belajar ya kan. Nah,
apa saja yang harus dibangun dalam rangka menciptakan iklim dan suasana sekolah yang kondusif bagi anak untuk terus membaca untuk belajar, ya kan? Yang pertama adalah penekanan pada keberhasilan akademik. Ya bagaimanapun anak itu kan penting juga kan. Di sekolah dia belajar akademiknya, dan di samping faktor-faktor lain ya sikapnya juga diajarkan juga, kompetensi psikomotoriknya juga dilatih, melukis, menggambar dan sebagainya. Itu untuk memperkaya itu kan adanya kan di sekolah, ya kan? Jadi tujuan kurikulernya harus jelas dan tegas, gurunya harus efektif. Jadi Bapak Ibu guru nih, peran Bapak Ibu guru sangat penting, dan kemudian siswa itu didorong untuk ingin berprestasi, ya, punya prestasi akademik yang bagus. Ya tentu ini kompetitif ini, tapi disitulah kita mengajarkan nilai-nilai supaya kompetitif, belajar dengan baik dan efektif juga, dan juga dukungan orang tua. Ya bagaimanapun setelah sekolah kan anak kembalinya kan ke orang tua juga kan ya. Nah itu harus diciptakan yang demikian. Kemudian ini riset menunjukkan bahwa sekolah yang kurang disiplin dan kurang aman itu juga kurang begitu kondusif bagi anak untuk belajar, untuk membaca, untuk belajar, ya kan? Dan untuk pengembangan prestasinya jadi kurang bagus gitu. Dan bahkan sekolah yang kurang teratur dan banyak bullying, ya, bullying itu ya pokoknya memberikan nilai-nilai negatif kepada anak. Nah ini membuat anak kurang berprestasi. Jadi kita ciptakan suasana sekolah yang bagus ya. Jadi kurikulernya tegas, gurunya efektif, siswanya didorong untuk berprestasi, dan orang tuanya juga mendorong terus, mengingatkan anak, ayo kita belajar, ayo kita membaca untuk belajar. Nah itu 3 faktor itu sudah saya uraikan Mbak Fira dan para pemirsa yang budiman. Gitu. Baik Pak, dari beberapa penjelasan tadi yang sudah Bapak sampaikan, berarti peran di rumah dan lingkungan ini memiliki peran yang cukup andil ya Pak, cukup besar juga ya? Fundamental, ya. Sangat mendasar juga, ya kan? Selain faktor tersebut, untuk peran guru di dalam kelas ini kapasitasnya sebesar apa nih Prof? Oke. Bagaimanapun juga yang namanya sekolah itu kan anak itu kan tinggal di sekolah. Ya. Tadi harus berprestasi akademik dan sebagainya. Pelajaran itu diajarkannya kan di sekolah. Gitu. Jadi, nah dalam hal sekolah ini faktor guru dan kemudian pembelajaran di kelas fundamental, sangat penting untuk mendorong anak berprestasi, kemudian terus mengasah kemampuan membacanya untuk terus belajar. Membaca belajar, membaca itu belajar, dan seterusnya. Yang pertama adalah pendidikan formal guru, ya kan? Nah ini sesuai kebijakan nih, kalau di kita di Indonesia kan ada pendidikan guru, ada persyaratan untuk menjadi guru itu kan, ya harus sarjana, harus mengikuti pendidikan profesi guru, harus mengikuti sertifikasi guru. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan kita semua ya, agar guru itu dapat terus meningkatkan kualitasnya, ya kan, sehingga dia betul-betul kompeten untuk mengasah ranah kognitif, afektif maupun psikomotor atau behavioral atau perilaku dari anak itu penting gitu. Guru itu yang pertama, itu pendidikan formal. Yang kedua adalah latar belakang pendidikan dan pelatihan formal guru dalam bidang bahasa dan membaca. Kan membaca itu pada dasarnya kan ya aspek bahasa kan. Ya bagaimanapun juga para guru ini, kita mendorong para guru untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan formal dalam bidang bahasa dan membaca. Jadi kalau kita mau mengajarkan anak untuk suka membaca, ya kita harus memberi contoh dan kita harus tahu
hal-hal apa saja yang harus diasah dalam membaca yang efektif agar anak itu berhasil menjadi belajar membaca untuk leisure, untuk kesenangan, atau membaca untuk mendapatkan informasi ini ya di tingkat sekolah dasar dan seterusnya tadi. Nah, itu penting ya. Itu persiapan guru itu ya. Yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga terkait dengan persiapan guru itu adalah masa kerja guru. Bagaimanapun juga ya Bapak dan Ibu guru yang sudah lama bekerja di bidang profesi guru itu akan lebih berpengalaman kan. Dia lebih punya kompetensi lah, punya siasat, bisa lebih pengalaman untuk mengasah dan mengasuh kompetensi membaca para siswa. Kan? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, waktu yang digunakan guru dalam pengembangan profesional dalam bidang membaca. Bagaimanapun juga guru itu juga harus melakukan pengembangan profesional juga dalam bidang membaca. Jadi dia tahu dia harus belajar profesional itu bisa formal, bisa informal, bisa dalam pelatihan tatap muka, bisa online kan? Dan bisa juga dengan membaca untuk guru sendiri harus menunjukkan minat kesenangannya dalam hal membaca. Dan tentunya yang terakhir itu adalah tingkat kepuasan karir guru. Bagaimanapun Bapak Ibu, kita semua yang bergerak di bidang pendidikan, ya karir guru itu adalah profesi, kepuasan. Kita selaku pendidik tentu perlu merasa puas ya dalam pengembangan karir ya, agar kita merasa nyaman, senang, ya terus tentu kita senang ya kan, dan mempersiapkan pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu aspek yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pembelajaran di kelas. Kalau tadi adalah faktor gurunya yang harus menggerakkan, ya guru itu kan menggerakkan pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah pembelajaran kelas. Yang pertama yang kita bangun dalam hal pembelajaran adalah sikap siswa terhadap membaca. Siswa itu harus didorong, dilatih untuk punya sikap, motivasi, dan confidence, kepercayaan dalam membaca. Dia membaca itu penting untuk punya pengetahuan lebih lanjut, ya kan? Oh ya, untuk sekolah lebih lanjut dalam profesi nanti sehari-hari ketika sudah bekerja. Pokoknya dengan membaca kita menjadi tahu banyak hal. Bisa kognitifnya diasah, afektifnya juga menjadi makin peka, dan kompetensinya, ya kan? Kita tahu menggunakan komputer itu kan dari membaca dulu kan? Ya, ini contoh simpel saja. Kemudian terkait dengan pembelajaran kelas yang kedua adalah waktu dan pendekatan pembelajaran. Ya, bagaimana menjaga waktu dan pendekatan pembelajaran ini. Jadi ini penting ini ya, waktu yang diatur agar efektif dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk terus membaca untuk dapat mampu belajar dengan baik, ya kan? Itu pendekatan pembelajaran. Yang ketiga adalah kesiapan siswa untuk belajar, itu juga harus diasah, didorong, diarahkan juga. Jadi siswa harus siap. Ya, ada namanya tugas rumah itu dan sebagainya kan, tugas kelompok untuk membaca, menyarikan suatu bacaan, menyimpulkan, mengkonstruksi makna, ya kan? Nah, itu dari situ tuh cara kita menyiapkan siswa untuk belajar. Dan yang terakhir adalah sumber daya untuk pembelajaran membaca. Ini di pembelajaran kelas jadi sekolah harus menciptakan suasana itu, dan juga di kelas pun juga harus menciptakan suatu sumber daya untuk pembelajaran membaca. Jadi ya ada bacaan nggak yang bisa, ya kita harus mengatur ya, sehingga terjadi bila mana pembelajaran kelas itu dapat didorong sedemikian rupa sehingga dan sumber daya itu disediakan, ya kan, untuk proses pembelajaran membaca yang ada di kelas. Ya tidak harus selalu fisiknya ada di kelas ya, tapi sumber daya itu bisa diletakkan di suatu tempat yang mudah diakses oleh para siswa dan guru yang hendak
membelajarkan siswa untuk membaca, untuk belajar. Kira-kira itu Mbak Vera dan para pemirsa yang budiman, ya kan? Semoga ini memberikan wawasan kepada kita dalam meningkatkan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi membaca. Ya, literasi membaca teks maupun literasi membaca digital secara lebih luas seperti di era digital yang saat ini. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai faktor pendukung dalam upaya peningkatan literasi membaca siswa SD dalam studi PIRLS. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada narasumber kita, Profesor Aminuddin Zuhairi, PhD, dan para mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih. Sama-sama.